teman-teman, puji syukur kalau pada kesempatan sore ini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati saya sampai hari ini sehingga saya bisa membuat video kesaksian. Semoga kesaksian yang saya berikan ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua, di mana Tuhan mengizinkan, jika memang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, itu memang Tuhan tetap akan menyertai kita. Jadi segala apapun yang akan terjadi di sini memang Tuhan sudah mengizinkan dan Tuhan tetap menyertai. Berawal di tanggal 10, mungkin kesaksian saya ini kalau diceritain panjang waktunya, mungkin saya ambil garis besarnya aja. Dimana tanggal 10 saya mengalami sesak nafas. Itu tiba-tiba aja mengalami sesak nafas sekitar tengah malam dan saya panik. Saya naik turun ke lantai 2, lantai itu supaya dapat oksigen. Tapi sepertinya nafas tuh tersengal-sengal. Saya cuma bilang sama Tuhan, beri saya kesempatan supaya jangan terjadi apa-apa sama saya, karena saya sempat mengalami panik gitu loh. Akhirnya saya keluar, saya juga berusaha mendapatkan oksigen di luar jalan gitu supaya lebih bebas. Sampai akhirnya saya juga minta beliin oksigen sama sepupu, karena memang saya bangunin dia tengah malam. Tapi sepertinya oksigen itu nggak berpengaruh karena memang mungkin sayanya panik gitu. Di situ saya nggak terlalu berpikiran kalau saya kena corona gitu, karena saya ya pokoknya nggak kepikiran saya kena corona gitu, karena lebih kepikiran mungkin ada jantung saya bermasalah. Sampai akhirnya saya telepon papahnya anak-anak, tetap nggak bisa karena mungkin tuh waktunya jam orang tidur. Tapi akhirnya besokannya pulang dan kami pun ke rumah sakit. Di rumah sakit dicek untuk paru-paru, semua hasilnya bagus. Cuman hasil rapidnya saya mengalami reaktif, jadi harus di swab. Nah, di dalam swab itu saya dimasukin ke dalam ruang bedeng. Di situ saya takut udah pikirannya udah pasti corona. Jadi sekarang karena tadinya sempat nggak kepikiran corona, tapi karena dimasukin ke ruang yang serba dokternya begitu, terus pasien-pasiennya juga semua serba di ini, saya jadi ketakutan. Akhirnya kata Pak Jairus bilang, kita cari tempat lain aja yang bikin lebih nyaman sayanya. Jadi mungkin supaya juga nggak terlalu sayanya jadi ketakutan gitu. Situ posisi saya belum tahu saya kena corona apa enggak, kembali kayak sepulang. Dan ketika malam pun saya mengalami yang namanya ngilu, seluruh badan semua ngilu. Itu sakit banget. Sampai akhirnya saya ke dokter, saya rumah sakit bilang asam lambung gitu. Nah di situ ya udah, akhirnya setelah disuntik kami pulang naik motor. Setelah naik motor sempat ngalamin kejadian ditabrak sama mobil dan memang nggak kenapa-napa, tapi ya puji Tuhan tetap masih lindungin saya sama Pak Jairus sampai di rumah, dan besokannya kami ambil keputusan untuk tetap menjalani swab karena takutnya terlalu lama, jadinya nanti takutnya kena kenapa-napa. Akhirnya saya ngambil swabnya di dalam mobil, jadinya bikin hati tenang juga. Akhirnya tetap hasilnya keluar, saya dinyatakan positif corona. Di situ sempat panik gitu karena selama ini saya selalu jaga kebersihan atau apa ya, kita nggak tahu kenanya di mana, saya juga nggak ngerti. Dan tapi di situ puji Tuhan saya nggak ngalamin yang namanya demam, saya nggak ngalamin yang namanya pusing, saya nggak ngalamin yang namanya, pokoknya cuma ngerasain badan ngilu gitu loh. Dan akhirnya saya diisolasi mandiri di rumah, jadi lantai 2. Di situ banyak teman-teman yang berdoa, Bapak Gembala menguatkan supaya saya tenang, karena memang penyakit corona ini kalau kitanya tenang, kita bisa gitu loh ngelaluin semuanya gitu loh. Dan puji Tuhan berkat dukungan wilayah Sabar dan jemaat Bapak Gembala, saya bisa lebih tenang gitu loh, karena memang sedikit banyak saya nggak terlalu memantau yang namanya corona, karena
itu berita-berita di sosmed semuanya menakutkan bagi saya. Sampai akhirnya pas setiap hari di lantai atas saya ngamali memang namanya ngilu, cuman nggak seberapa, saya pikir itu cuma ngilu biasa gitu loh. Sampai hari ke-8 saya ngalamin yang namanya ngilu tuh seluruh badan sampai sakit sekali, sampai akhirnya saya cuman minta Jero sama anak-anak ngobrol sama saya supaya saya nggak merasa sepi, supaya saya nggak merasa sendiri gitu loh. Sampai Pak Jero sendiri pun naik ke atas untuk nenangin saya. Dan cuman akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya nangis karena saya ngerasain sakit banget gitu loh. Sampai akhirnya Tuhan bilang sedemikian kuatnya kah penyakit itu sampai kamu meragukan kuasanya Tuhan yang selama ini kamu sembah. Di situ saya nangis gitu loh, saya minta ampun sama Tuhan. Saya mau belajar untuk mempercayai kalau Tuhan berkata bahwa Tuhan akan pulihkan saya gitu. Tuhan akan pulihkan saya dari penyakit corona ini. Dan di situ saya bersyukur, dan ketika saya mengalami perkataan Tuhan, saya berdoa sama Tuhan di atas lantai 2 ini, saya melakukan peperangan rohani antara intimidasi iblis. Saya mengatakan bahwa saya nggak akan sembuh, akan pergi, tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memulihkan saya gitu. Di lantai 2 ini saya berdoa, saya saya nggak ngerti lagi apa yang saya omongin gitu loh. Akhirnya roh saya sepertinya berbicara sama Tuhan gitu loh, bahwa saya klaim bahwa Tuhan akan memberikan saya kesembuhan. Dan sampai akhirnya satu kejadian lagi, ketika napas saya mungkin agak sesak, jadi sama Pak Jerus dibawain air panas. Dan ketika saya hirup air panas untuk pakai minyak kayu putih itu air panas jatuh ke kaki saya. Dan tapi di situ saya bersyukur, saya masih bisa bilang terima kasih Tuhan. Mungkin ini mengalihkan rasa ngilu saya gitu loh. Jadi saya sempat nggak ngerasain yang namanya air panas itu jatuh itu seperti apa gitu loh. Mungkin itu pengalihan gitu. Saya tetap bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan saya lewatin malam itu. Meskipun saya sudah berdoa, tapi bukan berarti langsung sembuh, enggak. Tetap saya harus ngelaluin tuh malam ngerasain ngilu sampai besok paginya. Dan saya pun harus tidur di kursi goyang karena saya tidak bisa tidur di telentang, nggak bisa gitu loh, karena memang semua badan perasaannya ngilu gitu loh. Dan sampai juga dengar saudara yang bilang kalau untuk isolasi mandiri harus benar-benar mandiri, nggak boleh turun, nggak boleh ngapa-ngapain. Cuman saya berpikir anak-anak sama Pak Zerus kan juga sibuk, anak-anak juga harus belajar. Saya nggak mungkin di atas sendiri enak-enak gitu loh. Akhirnya sebelum saya turun, saya berdoa, saya beriman sama Tuhan, saya akan turun untuk membantu gitu loh. Ketika mereka lagi pada tidur, saya bangun subuh-subuh. Dan ketika saya bilang sama Tuhan, apapun yang saya injak, apapun yang saya pegang, itu bukan menjadi virus buat mereka. Tuhan akan tetap menyertai atau memberkati dan memberikan mereka perlindungan. Dan saya tetap turun, tetap memakai protokol gitu, sesuai memakai masker. Dan saya beberes karena kasihan lah untuk anak-anak ngituin semuanya, karena mereka juga harus belajar. Dan setiap saya bersihin rumah, saya juga pas naik lagi ke atas, saya bilang, Tuhan, apapun yang saya pegang tidak akan menjadi virus untuk mereka, tapi menjadi berkat untuk mereka. Tuhan tetap melindungi mereka. Sampai akhirnya begitu, setiap hari saya berdoa ketika turun, dan ketika saya beberes juga saya turun, karena saya imanin kalau memang segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan akan tetap memberikan jalan keluarnya. Jadi sampai akhirnya dan puji Tuhan, satu hal ketika Pak Jerus juga menemani saya ke rumah sakit, dia pegang ataupun dia gandeng saya. Dan itu pun mungkin kalau terjadi dialog antara virus sama Tuhan, mungkin virus bilang, Tuhan ini si Jerus nih udah kena
pegang pasien COVID atau apa, saya tular ya. Mungkin Tuhan bilang kalau virusnya kena COVID juga, siapa yang merawat saya? Jadi Tuhan gak izinkan terjadi. Jadi Tuhan tetap memberi kesehatan untuk Pak Jairus dan anak-anak. Dan selang 3 minggu, puji Tuhan, setelah diadakan swab yang kedua, saya dinyatakan negatif. Dan untuk Pak Jairus sendiri sama anak-anak juga setelah di rapid sama di swab, untuk Pak Jairus dinyatakan negatif. Dan untuk anak-anak rapid sendiri di rumah juga dinyatakan negatif. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan sesuatu terjadi, tapi saya percaya Tuhan tetap memberikan perlindungan, Tuhan tetap menjaga. Ketika kita sakit Tuhan jaga, dan ketika sehat pun Tuhan akan menjaga. Demikian kesaksian saya, semoga dapat memberikan berkat untuk semua teman-teman yang mendengarkan. Amin.